banget ya. Ini semangat mau belajar atau semangat mau ketemu kelas nih? Mau ketemu mau pulang. Iya. Mau pulang baru Baru datang deg-degan. Edis kok kayaknya kurang semangat sih hari ini. Kurang enak badan ibu. Ya ampun, kita doain semoga Edis cepat sembuh ya teman-teman. Amin. Oke, karena yang lain udah pada semangat nih, kayaknya sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Saya Bu. Oke, boleh Ayuni pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayuni sudah memimpin doanya. Oke, sekarang Ibu mau tahu siapa aja anak-anak Ibu yang nggak masuk hari ini. Jadi Ibu mau absen dulu ya. Oke Bu. Amanda Dwi Kasma, Hadir Bu. oke, hadir. Aulia Nur Hanifah, Hadir Ibu. Ayuni Ramadanti, Hadir Bu. ya. Bunga Febianto, Hadir Bu. Bagas Arya Prayoga, Hadir Bu. Edis Rizky Adelia, Elma Amalia, Hadir Bu. Glenn Farel, Hadir Bu. Maulida Asna. Izin Bu. Oh, izin kenapa Maulida? Maulida sakit Bu. Tapi surat izin ada? Ada Ibu. Oke, selanjutnya Yulia Safitri. Hadir Bu. Berarti hadir semua kecuali Maulida ya. Betul Bu. Oke, di sini Ibu mau ulas dikit nih materi minggu lalu. Di sini ada ingat nggak materi yang minggu lalu kita belajar apa aja? Saya Bu. Oke, boleh Elma. Kemarin itu kita belajar menganalisis data dari BMKG Bu, mulai dari rata-rata per bulan sampai jadi bentuk grafik untuk memudahkan kita membaca data tersebut itu Bu. Ada lagi yang mau nambahin Elma? Saya Bu. Oke, boleh Bunga. Selain yang dibilang Elma tadi, kemarin kita juga udah presentasiin hasil analisisnya. Analisis data kita dalam bentuk grafik Bu. Sumber-sumbernya itu dari BMKG, seperti itu Bu. Oke, betul banget. Terima kasih Alma dan Bunga atas jawabannya. Benar banget yang udah disampaikan Alma dan Bunga tadi. Kita tuh kemarin udah belajar untuk menganalisis data. Terus kita udah mempresentasikan analisis dari masing-masing kelompok. Terus tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Ada yang inget nggak kita hari ini mau ngapain? Ayo teman-teman ada ingat nggak? Lupa semua ya. Lupa semua. Jadi kita hari ini mau presentasi hasil diskusi kalian selama materi atmosfer ini. Mulai dari waktu diskusi yang pertama, yang permasalahan, terus sampai yang analisis data kemarin. Terus Ibu harap kalian telah memahami diskusi-diskusi kalian sebelumnya sehingga hari ini kalian bisa memaparkan presentasi kalian dengan baik. Oke Bu. Nah, sebelum presentasi Ibu mau tahu nih, udah pada siap belum nih untuk presentasi? Siap Ibu. Belum Ibu, belum. Ada yang siap, ada yang belum. Belum Bu. Diskusi dulu boleh nggak Bu sebelum presentasi? Iya Bu. Oke, boleh. Tapi Ibu kasih waktunya 3 menit. Cukup nggak kira-kira 3 menit? Cukup Bu. Cukup Bu. Oke, boleh 3 menit ya diskusinya. Baik Bu. Bu saya izin ke Glenn ya Bu. Saya sekelompok sama Glenn. Yuk sini. Ibu izin ke Edis ya Ibu. Oh iya, boleh. Jadi sama kelompoknya masing-masing ya. Itu kan harus masih. Iya, tadi kita. Oke, gimana udah selesai belum nih diskusinya? Sudah, Ibu. Oke, karena udah siap, boleh dari kita berurutan aja ya dari kelompok 1. Setuju nggak? Setuju. Boleh kelompok 1 maju ke depan. Aulia sendiri ya? Iya Bu, sendiri. Oke, boleh. Pintar. Genius. Subhanallah.
Oke, boleh Aulia dipaparin presentasinya. Teman-teman diperhatikan ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan semangat pagi Ibu Sinta. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai pola perubahan cuaca. Oke, alasan saya mengambil tema ini karena pola perubahan cuaca itu sangat relevan dampaknya dan luas terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim. Selain itu, perubahan pola cuaca juga memperburuk kesehatan masyarakat melalui peningkatan penyakit, kelaparan, dan gagal panen. Jadi menurut kami, dengan memahami masalah ini, kami dapat merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif. Selanjutnya di sini ada pengertian cuaca. Cuaca sendiri adalah kondisi atmosfer dalam jangka waktu pendek, dan perubahan cuaca adalah pergeseran pola cuaca seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan dalam kurun waktu tertentu. Oke, selanjutnya di sini saya itu ngambil datanya dari BMKG, dan saya dan teman saya udah menganalisis dari datanya tersebut. Jadi kan kita ngambil itu kan pola perubahan cuaca. Di situ tuh kita ngambil data temperatur di mana rata-rata harian itu berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius. Terus yang maksimumnya itu melebihi 34 derajat Celcius, minimumnya itu berkisar 24 sampai 26 derajat Celcius. Selanjutnya ada kelembapan. Tingkat kelembapan rata-rata itu bervariasi antara 56% hingga 94%. Kemudian curah hujan itu pada bulan musim hujan seperti Desember hingga Februari yang menunjukkan curah hujan yang signifikan. Kemudian sebaliknya pas musim kemarau itu menunjukkan hari-hari tanpa hujan dengan curah hujan yang sangat minimal pada bulan Agustus sampai dengan September. Selanjutnya ada kecepatan angin yang tergantung kondisi cuaca. Rata-rata kecepatan angin umumnya berkisar 3-7 mph. Selanjutnya, jadi perubahan cuaca itu berdasarkan data tahunan terlihat pada perubahan antara musim kemarau dengan musim hujan. Musim hujan dicirikan dengan kelembapan tinggi, curah hujan yang sering, dan suhu yang moderat. Kemudian musim kemarau ditandai dengan suhu lebih panas, kelembapan yang lebih rendah, dan curah hujan yang minimal. Selanjutnya di sini ada dampak. Dampak perubahan cuaca itu ada pada dampak lingkungan, misalnya banjir akan lebih sering dan lebih luas, juga peningkatan suhu perkotaan. Selanjutnya dampak sosialnya adalah resiko kesehatan, misalnya penyakit pernapasan atau kulit, dan juga gangguan aktivitas masyarakat. Dan selanjutnya ada dampak ekonomi, yaitu kerugian infrastruktur akibat banjir dan penurunan produktivitas kerja. Solusi yang kami berikan dari kelompok kami yakni pemerintah harusnya meningkatkan sistem drainase, penanaman pohon, dan ruang terbuka hijau. Dan masyarakat juga harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Selanjutnya, teknologi dan inovasi, implementasi teknologi seperti resapan air, biopori, dan sumur resapan. Kesimpulannya, dari materi ini tuh menekankan pentingnya memahami pola perubahan cuaca untuk merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi efektif guna mengurangi dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ada pertanyaan? Yang mau nanya nggak teman-teman? Saya. Boleh? Kan di sini kan PPT-nya kan membahas tentang Pola perubahan cuaca. Iya, pola perubahan cuaca. Udah disebutin kan juga kan tadi penyebab, solusi, dan lain sebagainya. Saya mau bertanya, gimana sih perubahan cuaca bisa mempengaruhi terjadinya banjir? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, perubahan cuaca itu mempengaruhi terjadinya banjir melalui hujan yang ekstrim, yang membuat tanah itu tuh tidak mampu lagi menyerap air dalam jumlah yang besar. Selain itu, pola angin dan tekanan yang rendah dapat membawa hujan terus-menerus. Sementara suhu yang tinggi meningkatkan penguapan yang menghasilkan hujan yang deras. Jika tanah jenuh air atau ekosistem penahanan air seperti hujan rusak, resiko banjir itu maka semakin besar, Elis. Oke, terima kasih Aulia. Oke, terima kasih. Apakah
Apakah ada lagi? Cukup. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Waalaikumsalam. kita kasih tepuk tangan untuk Aulia. Paham nggak tadi yang disampaikan sama kelompok 1? Paham. Tentang apa tadi? Tentang Tentang apa? Pola perubahan cuaca. Oke, selanjutnya kelompok 2. Boleh. Siapa di sini kelompok 2? Saya Bu. Ya, boleh maju Bagas dan Clara. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan membawakan materi terkait pemanasan global. Boleh Glenn dibaca? Oke, kita masuk ke pengertiannya. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Nah, pemanasan global menjadi isu global karena tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja. Terbukti di banyak kota dan desa cuaca semakin panas, menaikkan hampir seluruh belahan dunia. Boleh next guys? Nah, ini lalu ada faktor penyebab dari pemanasan global. Yang pertama, penyebab pertama itu utamanya berasal dari aktivitas manusia sendiri yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Faktor-faktor utama meliputi pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang terperangkap di atmosfer. Lalu penyebab yang kedua ada deforestasi, yakni penebangan hutan yang dapat mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida atau CO2. Lalu yang ketiga itu ada peternakan, karena peternakan ini dapat menghasilkan gas metana. Jadi gas metana itu merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat dari karbon dioksida. Lalu keempat ada industri dan transportasi, dan ini merupakan faktor penyebab dari emisi dari pabrik dan kendaraan bermotor yang ikut berkontribusi signifikan terhadap polusi. Lalu terakhir ada limbah, faktor penyebabnya yaitu sampah, terutama sampah plastik yang menghasilkan gas berbahaya saat terurai. Oke, untuk sumber data sendiri kami mengambil dari sekunder, yaitu repository di jurnal dan jurnal FKM Unan ACI. Oke, boleh next. Nah, untuk grafik datanya sendiri kita udah menentukan ya. Jadi kita membandingkan dari data tahun 1991 sampai 2020 dengan tahun 2023. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk suhu yang paling rendahnya itu sendiri berada di Februari, itu sekitar 26,4 Celcius, dan suhu paling tinggi di tahun 2023 berada di 27,4. Itu memiliki selisih yang cukup jauh dari dimana data 10 tahun sebelumnya sampai data 2023-nya. Tuh, bisa kalian lihat ya, ini 10 tahun terakhir nih yang warna hitam. Terus 2023 kemarin tuh warna merah. Tuh tinggi banget perbedaannya selama 10 tahun terakhir akibat dari pemanasan global. Nah, ini juga contoh kasusnya, tadi kan tahun 2023 ya, dan ini kebetulan juga di tahun 2023, yaitu adanya kiamat iklim di zona twilight laut. Jadi kayak kiamat iklim tuh gara-gara pemanasan global, iklimnya jadi berubah. Dan itu berkaitan juga sama kelompok 1 terkait pola perubahan cuaca. Terus kasus yang kedua, BMKG sebut salju abadi di Jayawijaya akan punah beberapa tahun yang mendatang. Ya itu tadi, karena pemanasan global, jadi bumi kita semakin panas dan salju yang ada di Jayawijaya itu menjadi punah atau mencair. Oke, kita lanjut ke dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain perubahan iklim, meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Kemudian yang kedua ada kenaikan permukaan laut, mencairnya es di kutub menyebabkan ancaman bagi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian mempengaruhi juga kepada kesehatan masyarakat, meningkatnya risiko penyakit akibat gelombang panas dan kualitas udara yang buruk. Boleh next. Nah, ini solusinya yaitu yang pertama mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu beralih ke energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi di sektor transportasi dan industri. Lalu yang kedua melestarikan hutan, mencegah deforestasi dan melakukan reboisasi untuk meningkatkan penyerapan karbon dioksida. Lalu yang ketiga ada pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti investasi dalam teknologi yang menangkap karbon dan transportasi berkelanjutan.
Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Oh boleh ya. Sebelumnya aku izin bertanya ya kelompok 2. Apa saja tantangan terbesar dalam mengimplementasikan solusi untuk pemanasan global? Ya, maksudnya. Boleh kami diskusikan dulu ya. Boleh. Oke, izin menjawab ya Yulia. Oke, jadi jawabannya itu adalah karena kurangnya kesadaran dan pendidikan. Jadi karena banyak orang belum memahami dampak dan solusi pemanasan global, jadi mereka itu lalai dan nggak paham gimana sih, dan juga nggak care gitu tentang pemanasan global. Kemudian komitmen global yang lemah. Nah, perbedaan prioritas antar negara menghambat implementasi kebijakan global. Jadi karena terlalu nggak semua negara itu komitmen pada satu tujuan gitu po tentang pemanasan global. Nah, yang terakhir itu ketiganya masalah sosial dan ekonomi. Jadi karena ketidaksetaraan ekonomi membuat beberapa negara sulit menerapkan solusi berbiaya tinggi gitu. Apakah sudah menjawab Yulia? Udah. Makasih kelompok 2. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok apa nih selanjutnya? Kelompok 3 kelompok apa? Polusi udara Bu. Siapa aja tuh kelompok 3? Elma sama Bunga Bu. Elma dan Bunga. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil tugas kami mengenai polusi udara. Yang pertama itu apa sih polusi udara? Polusi udara itu adalah pelepasan zat beracun ke atmosfer yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan yang biasa dikenal sebagai polusi udara. Polutan ini yang mencemari udara yang kita hirup dapat berupa gas, partikel, atau bahan kimia lainnya. Nah, kita sendiri mengambil permasalahan polusi yang ada di Jakarta. Polusi udara di Jakarta telah menjadi isu yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Meskipun ada beberapa perbaikan, kualitas udara di Jakarta pada tahun 2024 masih berada dalam kategori tidak sehat. Konsentrasi PM 2.5 di Jakarta saat ini mencapai 9,1 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Bahkan pada tanggal 13 Agustus 2024, Jakarta mencatat indeks kualitas udara AQI tertinggi di dunia dengan skor 177 yang masuk dalam kategori tidak sehat. Data dari IQR menunjukkan bahwa Jakarta seringkali masuk ke dalam kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polusi udara ini terutama disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah. Polusi udara dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Ini contoh datanya yang kita dapat, di mana kita ngambilnya dari bulan November sampai Desember ya. Itu tertinggi tuh di bulan November mencapai warna merah, di mana yang artinya sama sekali tidak sehat. Tapi makin kesini sampai di bulan Desember tanggal 4 itu kualitas udara di Jakarta kian membaik. Selanjutnya yaitu penyebab polusi udara. Yang pertama ada emisi kendaraan. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sektor transportasi menyumbang sekitar 67,04% dari total polusi udara di Jakarta. Kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil, menghasilkan emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikulat halus. Dan yang kedua adalah industri menyumbang sekitar 32,49,8% dari polusi udara. Pabrik-pabrik dan fasilitas industri lainnya menghasilkan berbagai polutan melalui proses pembakaran dan produksi. Yang ketiga yaitu pembakaran sampah. Pembakaran sampah dan penggunaan bahan bakar fosil di rumah tangga juga berkontribusi terhadap polusi udara. Pembakaran dari rumah tangga ini berkontribusi sebesar 0,43%.
Selanjutnya itu ada dampak polusi udara sendiri. Yang pertama masalah pernapasan itu seperti asma dan bronkitis. Polusi udara juga dapat menyebabkan penyakit jantung. Polusi dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Selanjutnya penyakit paru-paru seperti kanker paru-paru. Nah, polusi udara sendiri itu ada paling fatal dampaknya pada anak-anak. Anak-anak lebih rentan terhadap efek polusi. Selanjutnya itu cara mengurangi polusi udara. Yang pertama ada menggunakan transportasi umum, meminimalisirkan penggunaan mobil pribadi. Yang kedua ada penerapan teknologi bersih, manfaatkan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Dan yang ketiga ada menanam pohon. Pohon mampu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dan yang terakhir ada mendidik masyarakat, tingkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga udara bersih. Terima kasih. Oh ya, jangan. Untuk melindungi lingkungan dan kesehatan kita, mari kita ambil langkah-langkah kecil untuk menjaga udara tetap bersih. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang signifikan. Udah sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup. Ya. Baik, kalau gitu sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukupkan untuk 3 kelompok dulu ya hari ini. Dari tiga kelompok yang presentasi tadi, kira-kira ada nggak yang bisa nyimpulin yang telah disampaikan 3 kelompok tadi? Saya Bu, Oke, boleh Glenn. saya memaparkan ya Bu. Jadi di pertemuan hari ini kita telah mempresentasikan permasalahan atmosfer mengenai pula perubahan cuaca, pemanasan global, dan polusi udara. Nah, dalam presentasi tadi juga Bu, kita telah menerangkan apa saja definisi, dampak, solusi, data-data dari permasalahan-permasalahan yang tadi telah dipaparkan Bu. Itu Bu. Terima kasih Glenn untuk kesimpulannya. Jadi benar banget ya yang tadi udah disampaikan oleh Glenn. Permasalahan pola perubahan cuaca, pemanasan global, dan polusi udara itu berhubungan erat dengan permasalahan di atmosfer. Nah, pemanasan global ini disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca seperti tadi yang udah disampaikan oleh Aulia, kemudian juga polusi udara yang tadi udah disampaikan oleh kelompok 3 Elma dan Bunga. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut kita bisa dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan hutan, dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang dapat membantu menjaga keseimbangan atmosfer. Nah, kesadaran masyarakat juga dibutuhkan nih untuk menjaga atmosfer kita supaya tetap bersih, teman-teman. Oke, jadi gimana? Udah paham belum mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Paham, Ibu. Oke, keren banget ya anak-anak kelas ini. Karena waktunya udah habis, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 dan 5 ya. Jadi kelompok 4 dan 5 tolong dipersiapkan presentasinya minggu depan. Baik, Ibu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau satu anak lagi dong untuk mimpin doa. Siapa aja? Saya Bu. Oke, boleh Elma. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.